Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bimbel Pak Suk. Pada pertemuan kali ini, Pak Suk akan melanjutkan pembahasan soal-soal SNBT tahun 2024 tentang pengetahuan kuantitatif part 3. Oke, bagi adik-adik yang mau melihat part 1 dan part 2-nya, silahkan cek di deskripsi video ini, ada link dari part 1 dan part 2-nya. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal yang ke-11, akar dari 7 dikurang 4 akar 3 ditambah dengan akar dari 7 ditambah 4 akar 3. Oke, untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan konsep apabila akar dari A tambah B ditambah dengan 2 akar A kali B, itu akan sama dengan akar A ditambah akar B. Kemudian, akar dari A tambah B dikurang dengan 2 akar AB, itu sama dengan akar A dikurang akar B. Dengan A itu lebih besar dari B. Oke, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan konsep ini. Oke, tapi di sini ada 2 akar AB, sementara di sini 4. Berarti 4-nya kita rubah dulu. Akar dari 7 dikurang 4 itu kita buat 2 kali 2 akar 3. Oke. Ditambah dengan 7 ditambah 2 kali 2 akar 3. Oke. Langkah selanjutnya 7 dikurang 2, yang 2 di sini kita masukkan ke dalam akar. Berarti kalau 2 di luar akar, kalau di dalam akar dia jadi 4. Berarti 4 kali 3. Oke. Begitupun yang di sini 7 tambah 2 akar 4 kali 3. Kemudian 4 kali 3 itu kan 12. Kemudian apakah ini kalau memakai konsep seperti ini, A kali B, kita buat juga jadi A tambah B. Oke, sekarang kita buat 4 kali 3, 4 tambah 3 kan sama dengan 7. Berarti 7 itu kita rubah menjadi 4 tambah 3 dikurang 2 kali 4 kali 3. Oke, ditambah 4 tambah 3 ditambah 2 kali 4 kali 3. Sekarang bentuknya udah seperti bentuk konsep ini. Sehingga A-nya itu 4, B-nya itu 3. Berarti ini sama dengan akar 4 dikurang akar 3. Hasil dari ini. Ditambah, ini juga akar 4. Karena dia tambah berarti tambah akar 3. Oke. Akar 4 itu sama dengan 2. Min akar 3 ditambah akar 3 itu habis. Berarti akar 4 itu 2, tambah akar 4 juga 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi jawaban untuk soal nomor 11 adalah yang C, sama dengan 4. Soal yang nomor 12, diketahui F2X dikurang 1 sama dengan 3X ditambah 7. Jika FA sama dengan 40, maka nilai dari A adalah A11, B2, C6, D21, E5. Jadi langkah pertama, kita buat dulu, kita ganti 2X kurang 1-nya itu sebagai A. Berarti 2X kurang 1 sama dengan A. Sehingga 2X sama dengan min 1 pindahkan jadi A tambah 1. Berarti X sama dengan A tambah 1 per 2. Oke. Baru F2X kurang 1 kita ganti jadi FA. Sama dengan 40. Oke. Kalau FA berarti X-nya kita ganti dengan ini. Sehingga 3X tambah 7 itu menjadi 3 kali A tambah 1 per 2 ditambah 7 sama dengan 40. Oke, selanjutnya supaya 2-nya hilang berarti kita kali semuanya dengan 2. Berarti 3 kali A tambah 1 per 2 dikali 2 berarti tinggal 3 kali A tambah 1. Ditambah 7 kali 2 itu 14.
40 kali 2 itu 80. Berarti ini kita kalikan ke dalam. 3A tambah 3 kali 1, 3. Ditambah 14 sama dengan 80. Berarti 3A sama dengan 80 dikurang 3 tambah 14, 17. Berarti dikurang 17. Berarti 3A sama dengan 80 kurang 17 itu 63. Berarti A-nya 63 dibagi 3. 6 bagi 3 itu 2, 3 bagi 3, 1. Berarti nilai A-nya adalah 21. Jawaban dari soal nomor 12 adalah D21. Oke, soal yang ke-13. Jika Px sama dengan X pangkat 4 tambah 5X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 13X ditambah A dibagi dengan X tambah 3 bersisa 2. Maka Px dibagi X tambah 1 akan bersisa A2, B-3, C4, D-5, E6. Oke, untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan Horner. Pertama kali kita akan menentukan nilai A-nya. Setelah nilai A didapat, baru kita bisa mencari sisa dari Px apabila dibagi oleh X tambah 1. Jadi, pertama itu kita letakkan dulu koefisien dari suku banyak ini pada Horner. X pangkat 4 koefisiennya 1, X pangkat 3 koefisiennya 5, X pangkat 2 koefisiennya 9, X pangkat 1 koefisiennya 13, konstantanya A. Kemudian, apabila dibagi X tambah 3, berarti X-nya itu sama dengan min 3. Oke, kita selesaikan dengan cara Horner. Satunya turun, 1 kali min 3 itu min 3, 5 tambah min 3 itu 2, 2 kali min 3 itu min 6, 9 tambah min 6 itu 3, 3 kali min 3 min 9, 13 kurang 9 itu 4, 4 kali min 3 itu min 12, nanti sisanya itu sama dengan 2. Sehingga A dikurang 12 itu sama dengan 2. Kemudian A sama dengan 2 tambah 12, berarti sama dengan 14. Oke, berarti kita dapat A-nya itu 14. Setelah dapat A-nya 14, kita taruh lagi di Horner untuk mencari sisa ketika dibagi X tambah 1. Oke, berarti 1, 5, 9, 13. A-nya kita ganti dengan 14. Oke, dibagi oleh X tambah 1. Kalau X tambah 1 berarti X-nya min 1. Oke, kita turunkan. 1 kali min 1, min 1. 5 kurang 1 itu 4. 4 kali min 1, min 4. 9 kurang 4 itu 5. 5 kali min 1, min 5. 13 kurang 5 itu 8. 8 kali min 1 itu min 8. 14 kurang 8 itu 6. Berarti yang 6 ini merupakan sisa dari pembagian Px oleh X tambah 1. Jadi sisanya adalah 6. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 adalah E, 6. Oke, soal yang ke-14. Jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X dikurang 4 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, maka alfa kuadrat dikurang alfa kurang 4 dikalikan dengan beta kuadrat dikurang 3 beta dikurang 4 adalah A4, B min 4, C8, D min 8, E16. Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus ingat lagi rumus hasil kali dan jumlah akar dari persamaan kuadrat. Nah, misalkan persamaan kuadrat itu berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka misalkan akar-akarnya itu adalah X1 dan X2, maka kalau rumus jumlah akarnya berarti X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Min B per A. Kemudian kalau X1 kali X2 itu sama dengan C per A.
Oke, berarti kita akan menggunakan ini untuk menjawab soal ini. Tapi langkah pertama kita harus cari dulu nilai jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 sama dengan 0. Yang akar-akarnya adalah alfa dan beta. Berarti kalau rumus jumlahnya berarti x1-nya kita ganti dengan alfa, x2-nya kita ganti dengan beta. Sehingga alfa tambah beta itu sama dengan min B per A. Min B, B-nya itu min 2. Berarti kalau min B, min dari min 2. Per A-nya 1. Berarti hasilnya 2. Kemudian kalau alfa kali beta itu C per A. C-nya min 4, A-nya 1. Berarti min 4. Oke. Jika udah dapat dua komponen ini, kita jabarkan dulu bentuknya. Oke. Langkah pertama kalikan dulu ke sini. Alfa kuadrat dikali beta kuadrat. Berarti itu sama dengan alfa kuadrat beta kuadrat. Atau boleh alfa beta dikuadratkan. Oke. Kemudian alfa kuadrat dikali dengan min 3 beta. Sehingga itu akan menjadi min 3 alfa kuadrat kali beta. Kemudian selesai itu berarti alfa kuadrat dikali dengan min 4. Berarti sehingga menjadi min 4 alfa kuadrat. Setelah selesai yang alfa kuadrat, selanjutnya kita kalikan yang min alfa. Oke. Pertama min alfa dikalikan dengan beta kuadrat sehingga menjadi min alfa beta kuadrat. Oke, selanjutnya min alfa dikalikan ke min 3 beta sehingga menjadi min kali min positif berarti tambah 3 alfa beta. Selanjutnya min alfa dikalikan dengan min 4. Min kali min positif, alfa kali 4 berarti 4 alfa. Oke, ketika sudah selesai yang min alfa, selanjutnya min 4 kita kalikan ke sini, kita juga kalikan ke sini, kemudian juga kita kalikan ke sini. Sehingga min 4 dikali beta kuadrat itu jadi min 4 beta kuadrat. Min 4 kali min 3 beta itu jadi 12 beta. Terus min 4 kali min 4 berarti positif 16. Seperti ini masih juga belum bisa kita gunakan ini. Berarti ada bentuk yang harus kita sederhanakan. Oke, berarti alfa beta kuadrat min alfa kuadrat di sini min 4 beta kuadrat. Sehingga bisa kita rubah menjadi dikurang 4 kali alfa tambah alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Oke, di sini ada min 3 alfa kuadrat beta, kemudian di sini ada min alfa beta kuadrat. Kedua-duanya sama mengandung alfa dan beta, berarti kita keluarkan alfa betanya. Alfa beta dikali 3 alfa sehingga menjadi ini, kemudian ditambah alfa beta dikali beta. Oke. Selanjutnya ini 3 alfa beta tetap tambah 3 alfa beta. Kemudian 4 alfa dengan 12 beta itu kita keluarkan 4-nya. Berarti ditambah 4 dikali alfa tambah betanya berarti 3 beta. Ditambah 16. Oke. Kemudian di sini udah ada alfa kali beta. Kemudian udah ada alfa kuadrat tambah beta kuadrat, ini bisa kita tentukan nilainya. Misalkan alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu sama dengan alfa tambah beta dikuadratkan kurang 2 alfa beta. Sehingga alfa tambah beta tadi 2, berarti kalau 2 dikuadratkan itu jadi 2 dikuadratkan dikurang 2 kali alfa kali beta min 4. Sehingga 2 kuadrat itu 4. Min 2 dikali min 4 itu berarti
plus 8. Berarti jawabannya 12. Berarti kita masukkan dulu nilai yang udah diketahui. Alfa beta dikuadratkan, alfa beta itu min 4, berarti kalau min 4 dikuadratkan jadi 16, dikurang 4 kali alfa kuadrat tambah beta kuadrat, tadi dapatnya 12, dikurang alfa kali beta itu min 4, berarti min 4 kali 3 alfa tambah beta, ditambah 3 kali alfa beta. Alfa betanya min 4, berarti 3 kali min 4, min 12, oke, ditambah 4 kali alfa tambah 3 beta, ditambah 16, oke, 16 dikurang 4 kali 12 itu 48, berarti 16 dikurang 48, berarti min 32, min 32 dikurang 12, berarti min 44, ya, min 44, ditambah 16. Berarti min 44 ditambah 16 itu min 28. Berarti min 44 tambah 16 itu min 28. Kemudian ini ada tambah 4. 3 alfa tambah beta ditambah 4 alfa tambah 3 beta. 28 ditambah, oke, ini sama-sama mengandung 4, berarti 4-nya kita keluarkan. 4 dikali 3 alfa tambah beta ditambah alfa tambah 3 beta. Oke. Min 28 ditambah 4 kali 3 alfa tambah alfa itu 4 alfa ditambah beta tambah 3 beta berarti 4 beta, sehingga min 28 tambah 4. Oke, ini 4-nya kita keluarkan, berarti 4 kali 4 alfa tambah beta. Berarti ini min 28 tambah 16 kali alfa tambah beta itu 2. Sehingga min 28 ditambah 3, 2. Jadi hasilnya adalah 4. Oke, soal yang ke-15. Jika jari-jari bola bertambah 25%, maka luas kulitnya bertambah A 12,5%, B 25%, C 47,5%, D 56,25%, dan E 75%. Oke, kita tahu bola itu memiliki luas permukaan kulit atau luas permukaannya itu 4 pi r kuadrat. Oke. Jika R bola itu bertambah 25%, oke, berarti kita misalkan R kecil itu adalah R awal, kemudian R kapital itu adalah R akhir. Jadi R kecil adalah jari-jari awal, kemudian R besar itu jari-jari akhir. Oke. Jika R bola bertambah 25%, berarti kalau R kapital itu berarti R kecil ditambah dengan 1/4 dari R kecil atau 25% dari R kecilnya. Sehingga R kapital itu sama dengan 54 dari R kecil. Oke, L1-nya adalah 4 pi r kuadrat. Itu luas permukaan pada saat jari-jarinya awal. Kemudian setelah bertambah 50%, berarti itu L2. L2-nya itu rumusnya 4 pi. R kecilnya kita ganti dengan R kapital kuadrat. Atau jari-jari yang setelah ditambah dengan 25%-nya. Sehingga L2 itu menjadi 4 pi R kuadrat. Berarti R-nya kita ganti dengan 5/4 R. Dikuadratkan. Sehingga L2 itu menjadi 4 pi kali 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat itu 16. Oke. R dikuadratkan. Oke. Sehingga L2 itu 25/16 dikali 4 pi R kuadrat. Oke. Berarti kita tahu 4 pi R kuadrat ini adalah luas permukaan pada jari-jari awal. Sehingga
luas permukaan pada L2 itu sama dengan 25/16 dikali luas permukaan pada awal. Sekarang, berapakah luas kulitnya bertambah? Ini kan akhirnya. Sementara berapa penambahannya kita buatkan? L2 itu sama dengan L1 ditambah dengan X. Kita anggap X ini adalah penambahannya. Sehingga L2 itu 25/16 kali 4 pi R kuadrat. L1-nya 4 pi R kuadrat ditambah X. Sehingga X sama dengan 25/16 4 pi R kuadrat dikurang dengan 4 pi R kuadrat. Ini artinya koefisiennya 1. 25/16 4 pi R kuadrat dikurang 4 pi R kuadrat itu sama dengan 25/16 dikurang 1. Sehingga 25/16 dikurang 1. Itu berarti sama seperti 25/16 dikurang 16/16. Sehingga hasilnya adalah 9/16 kali 4 pi R kuadrat. Jadi penambahnya itu adalah 9/16 dari luas lingkaran awal. Oke, sekarang kita cari 9/16 itu berapa persen. Untuk mencari persentase berarti 9/16 dikali 100%. Oke, ini bisa kita sama-sama bagi 4. Ini 4. Ini kalau dibagi 4 berarti 25. Oke, 25 kali 9 itu 225 dibagi 4 persen. 225/4% itu sama dengan 56,25%. Jadi jawabannya penambahannya adalah 56,25%. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 adalah D, 56,25%. Oke, begitulah pembahasan soal-soal SNBT 2024 pada pertemuan kali ini. Jangan lupa terus mempelajari soal-soal SNBT agar adik-adik bisa lulus di SNBT tahun 2024. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.